Enggak. Karena saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Jawabannya begitu. Dengar, bener atau tidak bahwa kalau orang Islam bahas agama orang lain seperti ini contohnya, bener atau enggak? Malah dikawal oleh polisi. Oh jelas. Wah. Banyak yang tidak menyukainya. Benar. Sekarang, bagaimana kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam? Tidak masalah. Nah, ini buktinya ini apa? Itu menghujat dia. Menghujat dia itu namanya. Menghujat dalam perspektif siapa? Perspektif apa? Harusnya Muhammad itu kalau keluar dari goa, dia tidak jadi nabi, jadinya dukun. Makan tuh. Teman-teman. Oke. Kami ini kawan-kawan, dengerin. Kawan-kawan. Saya tanggapi dulu. Gua lagi demen. Kawan-kawan, kami ini begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditanam dalam-dalam Danau Toba. Begitu seletnya, zet. Kawan-kawan. Bantu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Rasid, dengar. Makanya saya tanggapi dulu. Bisa saya tanggapi nggak? Gini loh Rasid. Saya nggak bahas perkataan dia yang urat malu ditanam. Saya nggak bahas itu gini. Saya ini orang paling anti dengan orang yang berpikir etnosentris. Karena masih banyak tahun 2025 orang berpikir begitu. Kalau suku ini begini, saya nggak ada. Saya paling anti sama orang begitu. Paling anti saya. Kita semua sama. Mau Bugis, mau Jawa, mau Batak, mau Cina, mau apa, mau Arab. Sama kita warga negara Indonesia. Hak kita sama. Semua kita sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nggak usah ngomong yang lain-lain. Sekarang kembali ke tema. Dengar. Dengar dulu. Dengar. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini loh. Ini. Sama tinggi, duduk sama rendah. Dengar dulu ini loh. Kenapa ketika kami menanggapi, ketika kami membuat narasi-narasi, dibilang penistaan. Sementara kalau Zakir Naik bukan penistaan, tapi dakwah. Kenapa? Coba, kenapa? Karena dia membuktikan sesuatu, dia tidak pernah keluar dari konteks dan tidak pernah bernarasi. Kasih contohnya. Kasih contohnya. Contohnya ketika saya balas hujatanmu tentang Nabi Muhammad SAW ketika kamu sudah overload, over kredit lah atau apapun itu, lu ngomong apa? Gue jawabnya apa? Buktikan, lu mau gue mengaku dan gue balikin ke lu. Buktikan bahwasanya betul atau tidak Yesus itu tidak normal. Kira-kira bagus nggak gue nanya kayak gitu? Apa definisi normal itu apa? Loh, definisi normal itu adalah seorang laki-laki ketika menunjukkan kejantanannya, dia sudah dibilang bahwasanya dia adalah laki-laki yang sempurna. Kesempurnaan seorang laki-laki, dia bisa menunjukkan minimal bikin perempuan. Siapa yang bilang itu standar normalnya? Saya, dan saya belajar akan hal itu. Ya itu kamu, gimana? Dan saya belajar akan hal itu. Dari mana? Dengar Rasid. Begini, makanya saya bilang, kalau kita pakai penggaris yang subjektif, kita nggak temu, namanya debat kusir. Kita harus punya definisi yang umum, yang semua orang mengakui. Gimana kamu itu? Mulai gila dia. Tunjukkan kepada saya. Kembali ke tema aja dulu lah. Jangan kau lari kemana-mana. Gini loh. Kita sederhana aja. Gini loh. Intinya begini Rasid. Gini aja dah. Gini. Intinya begini. Kamu akuin nggak bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara orang Islam dengan orang Kristen? Jelas orang Islam cerdas, tidak orang lain. Itu kan? Makanya kalian tahu kan itu. Gue tanggapi. Ketika saya bernarasi atau berdiskusi dengan sopan dengan orang Kristen, bukan oten kayak lu, gue berdiskusi, gue selalu bilang, maaf pak, maaf. Kalau begini, itu tertulis. Dan gue tunjukin tulisannya. Gue nggak keluar dari narasi. Tidak keluar dari apa narasi dari AB sehingga menurut kamu menghujat penghujatan? Nah, kenapa dia bilang harusnya Nabi Muhammad keluar dari goa, harusnya jadi dukun. Dia dukun. Sekarang boleh saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Gini Rasid. Menurut kamu dukun ya seperti Ki Joko Bodo misalnya. Betul nggak mereka bersemedi dalam gua, keluar dari gua dan jadi dukun, betul nggak?
Ya, enggak tahu, saya enggak tahu. Jokowi apa yang dilakukan. Udah mulai. Udah sih, kalau kayak begini kita nggak bisa diskusi. Kau tukang bohong. Nah, oke. Sekarang saya tanya, ada Lo tidak tempat gimana suci? kau itu? Mereka pergi ke gua, keluar dari gua memang jadi dukun. Dukun-dukun kan kayak begitu. Berapa lama? Terserah dia, pokoknya mereka bersemedi di gua, ya toh ke gunung apa, gunung Kawi atau apa. Habis Saya itu lah Denny, keluar dari saya sana lah mereka Denny. jadi dukun, memang benar. Oke, saya lah Denny. Nabi, sekarang oke, sebutkan nabi Logis, logis. yang dilantik jadi nabi di gua selain Muhammad. Oke. Udah? Ya silakan. Tidak ada, Nabi Muhammad doang. Makanya Terus kamu bernarasi, terus narasimu apa? Coba lanjutin narasimu apa? makanya saya bilang dia lain sendiri. Agak sendiri? lain. Hmm? Kenapa saya katakan agak lain? Hah? Karena nggak ada nabi yang masuk dalam gua dilantik jadi nabi di dalam gua. Pertanyaan saya, ketika ada laki-laki terkemuka di muka bumi ini, apakah betul yang ada di depan antara pahanya itu cuma aksesoris letoy aja tidak pernah berdiri? Tahu kan? Rasid, saya jawab. Saya jawab ya. Jawab. Saya jawab. Bagus. Ini hebatnya Yesus kami. Yesus kami itu nggak pernah ngaceng. Yesus kami itu Nggak pernah mengalahkan Nggak, keinginan. Kan kau dijawab tapi ribut. Gimana sih? Mengalahkan Takut. apa? Takut mendengar Mengalahkan jawaban apa? saya. Mengalahkan Keinginan daging. mengalahkan keinginan daging. Iya. Artinya apa? Jadi dengan cara Artinya begini. dia Ini mengalahkan keinginan duniawi, dia mengalahkan keinginan daging. Termasuk Oke. apa itu? Termasuk Oke. ingin menjadi raja, mengumpulkan kekayaan di dunia, mengoleksi banyak istri. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Oke. Kau Oke, dengar sudah. dulu, dengar. Kabur. kabur. Nah, si Rasid naik lagi nih. Kenapa kau kabur? Jangan ditolak. Kenapa kau kabur tadi? Oh, kabur. Gua datang lagi dengan akun yang lain, lu bilang kabur. Udahlah. Shh. Kemana akunmu kemana? Ya, biasa. Pengecut Loh, semuanya. makanya kena ban kan? Iya dong. Itu makanya karena bahasamu nggak beres. Iya, sekarang Yesus giliran saya kami. dong, boleh nggak? Yesus kami Boleh. itu mengalahkan keinginan daging. Betul. Ia memang dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ya. Beda 180 derajat sama nabimu. Jangan. Kabur. Jangan. Oke. Jangan Oke. bahas nabiku, ampun. Bukan. Gini. Jangan bahas nabiku, ampun. Ampun. Jangan pakai ketawa-ketawa itu berisik banget, sumpah berisik banget. Jangan Tapi bahas nabiku, ampun. Rasid, coba saya tanya sama kamu. Betul tidak Muhammad mempunyai banyak istri? Macet. Rasid, betulkah Muhammad mempunyai banyak istri? seberisik ini, kalau gua pakai aplikasi di sini seberisik ini. Betul nggak Muhammad mempunyai banyak istri? Banyak. Nah, betul udah? tidak dia Udah, betul jadi, tidak dia loh, mengambil loh, harta? loh. Kau mau tanya kau. Betul tidak dia mengambil harta jarahan perang? Takut. Gonimah. Takut apa? Takut. Kok takut apanya? Kok tiba-tiba gue yang ditanya? Tadi Kok kan tiba-tiba kamu gue sudah ditanya? membahas tentang Loh, saya mau nanggapin, bagaimana pria Saya mau normal, nanggapin. pria Saya mau normal nanggapin. harus Saya mau begini, nanggapin. harus begitu. Iya, Loh, pria normal karena dia tidak berpuasa. Rasid, dengarkan ya. Kamu tahu nggak? Dengar. Kamu tahu nggak? Saya mau jawab kok. Kau panas, kau gelagapan. Kau gelagapan. Nah, gini nih. Oke, Kau diam dulu. gelagapan. Jangan gelagapan.
Dengar. Diam dulu. Saya terusin dulu narasi saya. Cuman kamu terus yang bicara dari tadi. Kalau kamu takut, Biar saya yang silakan kabur. bicara. Dari tadi Kalau kau sudah kamu bicara. takut, Sekarang saya yang bicara. Dengarkan saya bicara sekarang. Gini Kalau takut, Rasid. silakan kabur. Kalau takut Enggak silakan ada, kabur. saya nggak takut. mau, enggak. Yang ada Ya kamu udah, tadi diam. udah Ya udah, kabur. diam. Giliran saya bicara. Oke, giliran saya. Rasid, Oke? dengarkan saya ya. Oke, takut, Nggak, takut saya nggak bicara. usah bahas yang Takut. lain-lain gini sih. Takut Kamu saya tahu nggak? bicara. Takut. Sid, Rasid. Takut. Dengarkan dulu. Kau dengar dulu. Saya belum. Biar saya patahkan Nggak mau. argumen-argumenmu itu. Takut. Saya patahkan. Takut. Mau nggak saya Bilang patahkan kalau takut. argumen-argumenmu? Bilang kalau takut. Bilang kalau takut. Bilang kalau takut. Nah, diam makanya diam. Beginilah cara kafir, beginilah cara oten-oten, beginilah cara orang-orang tersesat ini ketika ditanya, dia tidak akan pernah bisa menjawab sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dari akal logika manusia. Tapi dia mencoba menjawab. Kalau gue pasang diri sebagai seorang Islam, apapun kebobrokannya dalam menjelaskan apapun itu, gue pasti menerima bahwasanya kalau dia sopan, kalau dia manusia ya, gue bilang, oh ya oke. Oh begitu, oke, selesai. Tidak ada yang namanya mengkonter lagi. Nah, sekarang saya mau pakai cara elu sebagai orang yang berasumsi, jawaban orang diasumsikan. Saya mengasumsikan nih, gue pakai cara kalian nih, kafir nih. Gue pakai cara kalian. Cara kalian apa? Gue counter dengan cara berarti Yesus cuman aksesoris doang, tidak pernah ngacong. Ya toh? Sudah. Terus ngapain? Apa gunanya itu? Sudah. Nggak pernah dipakai. Apa gunanya? Sudah? Pertanyaan saya itu dulu. Iya, Apa bisa saya gunanya? jawab nggak? Saya bisa jawab nggak? Langsung jawab. Apa gunanya? Apa gunanya itu? Berarti Yesus nggak normal karena tidak pernah nafsu. Sudah. Tapi dia manusia sempurna ya. Dengerin ya. Sudah. Yesus Jadi yang normal itu, yang seperti Muhammad, yang punya kekuatan seksual setara dengan 30 laki-laki yang mampu menggauli istrinya satu-satu. Jawab dulu. Lo berat saudara-saudara. Jadi yang normal itu adalah yang mampu menggauli istri-istrinya. Oh, monopos. Kenapa kau langsung macet kalau ditanya tentang Muhammad sih? Monopos dari Kenapa? bayi. Yesus monopos dari bayi. Macet, dia macet. Gak bisa kan? Hah? Coba. Aduh, Yesus, Rasid. mukanya pucat. Yesus. Nggak ada muka monopos. pucat. Tadi kan Yesus sudah saya monopos. jawab. Tadi kan Yesus sudah saya monopos. jawab. Yesus monopos. kami Dari bayi. menaklukkan keinginan duniawi. Karena tugas, karena fungsi datangnya, fungsi diutusnya Yesus Siapa? kami oleh Bapa Fungsi. di sorga, bukan untuk melaksanakan keinginan Yesus nggak punya sperma. duniawi. Yesus Lu nggak gimana punya sih kamu sperma. itu Rasid? Yesus nggak punya sperma. Hah? Gini, sekarang saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak usah Yesus nggak punya kita sperma. bicara jauh-jauh. Gini sih. Yesus nggak punya sperma. Ada orang-orang. Yesus nggak punya sperma, saya tanya. Nggak Punya ada sperma tertulis, apa tidak, nggak ada tertulis yang Nggak dia ada. punya atau tidak punya. Nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis rinci-rinci manusia sempurna Nggak itu dalam ada. Bibelmu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Yesus bukan manusia sempurna. Kalian doang yang ngarang. Manusia sempurna. Di mana manusia sempurnanya? Dia nggak punya sperma. Nggak ada di situ dia lahir dalam keadaan sunat yang seperti kata Muhammad. Muhammad katanya lahir dalam keadaan sunat. Berarti nggak sempurna Muhammad gimana? Berat kawan-kawan. Betul atau tidak? Berat kawan-kawan. Berat. Nggak ada berat. Yesus, Apanya yang berat? Coba akui bahwa kamu ngomong Yesus tidak punya sperma sehingga dia Nggak tidak ada normal. Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Yesus tidak sempurna karena apa? Tidak ada Bible bilang begitu. Nggak ada Bible bilang begitu. Di ayat berapa Bible bilang bahwa Yesus tidak punya sperma? Oke, kalau memang semua mau merujuk kepada ayat. Iya, di ayat Bible berapa? Berarti kalau tidak ada di ayat, berarti di mana mengatakan bahwasanya Yesus Tuhan? Di dalam Yohanes 13:13. Apa dia katakan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Jangan bohong, video lu Loh, masih ada loh. gimana kamu itu? Kamu kan
nanya, saya jawab. Udah puas sekarang nanyanya. Nanti saya tanya tentang Muhammad meninggal dunia. Gimana? Tuhan di situ. Lord itu Tuhan. Ya memang sama. Tuhan dengan Tuhan tuh sama. Coba jelasin. Gimana bisa tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan? Gimana caranya? Loh, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana tiba-tiba Tuhan? Pernah nggak ada di Tuhan manusia sama buka Tuhan buku? tuh bahasa apa? Oh, tuh bahasa Indonesia. Iya, emang di situ memang Bible bahasa Indonesia. Emang Yesus ngomong bahasa Indonesia sama Terus murid-muridnya. Oke, sekarang Yesus pernah nggak dia bilang dirinya apa, bahasa Ibraninya atau bahasa Yunaninya Tuhan apa? Kurios sama, Tuhan sama. Berat pemirsa. Kurios artinya apa? Tuhan bisa, Tuhan bisa. Sama. Tuhan sejak Tuhan bisa. Nah, sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Sejak kapan Kurios terjemahan bahasa Indonesianya jadi Tuhan? Sejak Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Loh, mau ketawa. Ya sejak itulah. Karena itu Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Sudah saya stres. Bisa saya tanya balik? Sejak apa? Sejak apa? Bisa saya tanya balik sekarang? Ya, sejak apa? Iya, bisa Sejak saya tanya apa? balik sekarang? Ya, sejak apa tadi? Sejak diterjemahkan. Berarti kamu menyebut bahwasanya LAI dari dulu ngibulin kalian, betul? Enggak juga, dijelasin dari LAI. LAI menjelaskan sendiri kok. Ada rekaman nanti saya rekam kena. Gak apa-apa, direkam saja. Jadi semenjak jadi Tuhan itu semenjak terjemahan bahasa Indonesia. Sudah. Apa? Sejak itulah kalian dikibulin oleh LAI. Itu pernyataanmu. Enggak ada yang dikibulin, yang dikibulin itu kamu. Ngomong gitu. Sudah. Secara apa? Kamu berbicara secara. Sudah. Ini sudah dua ronde ini, dua ronde. Bisa gantian. Berat pemirsa. Sudah bisa gantian. Masih mau? Apa? Sudah bisa gantian. Iya, mau nanya apa sayang? Mau nanya apa? Kalau kayak gini udah mulai. Sid, kamu ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu, Sid. Ada kilometermu. Kilometer. Ada gue speedometer Ada kilometernya nih. Speedometernya gue ada. Sid, Apa? Sid, saya tanya sama kamu, Sid. Iya. Muhammad tuh pernah ngomong bahasa Indonesia nggak, Sid? Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah nggak ngomong pakai bahasa Indonesia? Nggak pernah. Ya. Begini Sid, begini. Ya. Yang namanya terjemahan, itu kadang-kadang dipahami sesuai dengan makna terjemahannya, bukan sesuai dengan makna aslinya. Paham? Kadang-kadang terjemahan itu dipahami sesuai dengan apa? Dengan masyarakat yang sudah terlanjur memahami arti itu sesuai dengan terjemahannya. Oh, terlanjur. Jadi terlanjur dikibulin maksudnya? Nggak ada dikibulin. Oh, terlanjur dikibulin maksudnya. Dikibulin gimana maksudnya? Oh, terlanjur dibohongin maksudnya. Sid, saya mau tanya sama kamu. Masjid itu artinya apa, Sid? Apa? Menurut masyarakat, arti masjid itu apa? Tempat ibadah. Nah, itu makanya kau bengak. Bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan kan? Bangunan. Kalau menurut pengertiannya itu bangunan nggak masjid itu? Macet. 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 Ya, macet. Nggak. Kalau menurut bahasa aslinya itu pengertiannya bangunan nggak? Mukanya ini sekarang kayak gini. Gue sering banget bikin lu muka lu kayak gini. Aku demen. Muka lu senyum ya. Enggak. Saya tanya apa sama kamu tadi? Mukanya pucat Edis. Pucat. Apalagi Edis? Yang saya tanya sama kamu apa tadi? Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Apa artinya masjid? Apa arti masjid? Bangunan. Yang dipahami oleh orang-orang. Berarti kalau bukan bangunan bukan masjid. Kenapa? Kalau ada orang bersujud tapi nggak ada bangunannya, orang ngumpul di situ mereka bersujud tapi nggak ada bangunannya, berarti bukan masjid itu namanya. Apakah di situ secara intens di situ? Udah. Kau tidur di bawah, Rasid. Udah. Udah, kau tidur di bawah lah. Kau belum level ngobrol sama saya, Rasid. Belum level. Lari. Kabur. Udah, kau di bawah dulu. Ya, kabur. Di bawah dulu, ngapain kau ngobrol sama saya?